Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Batang akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik. Kami akan memerankan sebagai coach, kuci, dan supervisor. Perkenalkan, nama saya Wiwi Septiani dari SMP Negeri 8 Batang. Saya Yulistianingsih dari SMP Negeri 8 Batang. Dan saya Nur Asih dari SD Negeri Karanganyar Batang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Wiwi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bu Asih. Bagaimana kabar Bu Asih hari ini? Alhamdulillah saya juga sehat Bu Wiwi. Jadi di sini kita akan mempraktekkan kucing ya Bu Wiwi ya. Di sini Bu Wiwi sebagai coach dan saya sebagai supervisor ya. Di sini Bu Wiwi akan mempraktekkan kucing berdasarkan alur kita ya. Ya betul Bu Asih, saya akan melakukan praktek kucing dengan model alur tirta bersama Bu Yuli nanti. Oh iya. Jadi di sini saya akan melakukan observasi mengenai proses kucing yang akan Bu Wiwi lakukan ya. Dengan senang hati Bu, karena ini akan membantu saya dalam kemampuan kucing saya Bu. Terima kasih Bu Asih. Oke Bu Wiwi. Nah sebelum kita mulai kucing ini ya Bu Wiwi ya, saya akan mendiskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian yang nanti akan saya gunakan ketika Bu Wiwi melakukan praktek kucing ya. Siap Bu, bagaimana? Oh ya, jadi begini Bu Wiwi. Di sini saya akan menilai Bu Wiwi berdasarkan rubrik penilaian kucing. Nah, apakah Bu Wiwi sudah melaksanakan kegiatan kucing berdasarkan alur tirta seperti ini ya, misalnya kemitraan, kemudian prosesnya kreatif, kemudian Bu Wiwi juga bisa memaksimalkan potensi. Oh seperti itu ya Bu? Iya Bu Wiwi. Kemudian nantinya akan ada beberapa pertanyaan ya yang akan saya ajukan pada Bu Wiwi sebelum kita melakukan kegiatan kucing ini. Apakah Bu Wiwi berkenan? Ya Bu, saya berkenan. Oke, kira-kira kompetensi apa yang nantinya akan Bu Wiwi kembangkan nanti saat melakukan praktek kucing ya Bu Wiwi? Saya ingin mengembangkan semua kompetensi kucing Bu, mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Oke, bagus sekali ya Bu Wiwi ya. Nanti saya akan coba membantu untuk mengamatinya ya Bu Wiwi ya. Baik Bu, terima kasih agar kemampuan saya nanti meningkat ya Bu. Oke Bu Wiwi. Nah, kompetensi apa, bagian apa yang spesifik, yang secara spesifik nanti akan Bu Wiwi kembangkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi yang mendengarkan aktif Ya. dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke Bu Wiwi. Nah, kalau begitu nanti saya akan lebih fokus pada kedua kompetensi tersebut ya Bu Wiwi ya. Ya Bu Asih. Oke, nah kemudian untuk indikator tercapaian tujuan pengembangannya yang akan Bu Wiwi inginkan itu seperti apa ya Teh? Indikator tercapaian yang akan saya lakukan adalah saya bisa memfasilitasi coach saya untuk menemukan solusi permasalahannya, dan saya juga bisa menjadi coach yang baik Bu. Oh iya, bagus sekali. Nah, baiklah Bu Wiwi, terima kasih Bu Wiwi. Mudah-mudahan nanti pada saat Bu Wiwi melakukan praktek kucing bersama Bu Yuli nanti bisa berhasil menanjak dan mencapai target yang sudah diinginkan. Bukan ya tentunya ya. Sama-sama Bu Asih, terima kasih juga ya Bu. Oke, sama-sama. Assalamualaikum Bu Wiwi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Yuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Wiwi. Selamat sore, ganggu lagi. Mau curhat lagi saya. Apa kabar ini Bu? Alhamdulillah baik sekali. Baik Bu Yuli, tumben Bu ngajak ketemuan lagi. Ada apa ini Bu? Permasalahan kedua. Oh iya, bagaimana Bu? Gini Bu, ini mendekati kegiatan semester 2 kan biasa saya kadernya pameran. Oh iya, selanjutnya? Saya setiap kali mau pameran itu saya merasa seperti terbebani. Ada perasaan terbebani karena memikirkan anak-anak itu kayaknya kreativitasnya apa ya, mandek, stagnan, hanya itu saja. Oh begitu.
dari obrolan hari ini saya mengharapkan solusi apa yang bisa saya lakukan untuk membangkitkan kreativitas anak-anak kelas 9 sehingga mereka itu dalam membuat karya itu muncul ide-ide baru yang tidak hanya sekedar nyontek saja. Gitu. Kira-kira kalau menurut Bu Yuli, apa yang membuat anak-anak Bu Yuli kurang memiliki kreativitas? Apa ya? Pertama mungkin kemungkinan itu siswa kurang piknik. Artinya gini, anak-anak itu hanya terpaku pada buku itu. Terus? Kemudian kemungkinan lagi saya kurang memberi apresiasi, mungkin minim apa medit apresiasi saya. Kemudian karena tadi kaitannya dengan referensi itu, sumbernya mereka hanya dapat dari buku saja, sehingga apa yang ada di pikiran anak-anak itu ya monoton, lihat itu lagi gitu. Iya, begitu ya Bu. Jadi kalau menurut Bu Yuli, kira-kira apa yang bisa membuat motivasi anak ya supaya anak-anak itu bisa kreativitasnya itu muncul sehingga nanti saat jenengan melakukan pameran itu tidak monoton seperti itu. Kira-kira apa? Mungkin saya akan memberikan apresiasi pada siswa. Kemudian bisa juga saya merefleksi karya mereka ketika mereka sudah jadi karyanya, kemudian saya refleksi kekurangannya ini bisa jadi seperti itu. Atau juga saya bisa melakukan memotivasi membangkitkan mereka untuk melakukan kegiatan pameran itu harus bisa menampilkan sesuatu yang bisa menarik pengunjung untuk datang. Bagus sekali itu Bu. Kira-kira bentuk apresiasi apa yang akan Bu Yuli berikan kepada anak-anak itu supaya anak itu dapat termotivasi? Pertama, saya biasanya akan mengapresiasi mereka dengan memberikan yang terukur, yang nilai yang bagus nilainya tinggi, yang tidak kemudian apresiasi verbal ya, memotivasi mereka. Kemudian yang berikutnya saya tidak hanya mengapresiasi saja, saya akan mengajak mereka untuk menggali referensi di antaranya. Menggali referensi yang bagaimana? Menggali referensi, contohnya kalau pada saat ada pameran kan di Batam sekarang tidak lagi apa ya istilahnya itu miskin seni lah ibaratnya, itu banyak sekarang muncul pameran-pameran yang diadakan gitu kan. Selanjutnya saya akan meminta siswa untuk mengunjungi pameran. Pernah itu saya lakukan dan saya akan mengulang kegiatan itu. Mungkin waktu itu saya kurang ngeh, dan itu nanti akan saya ulang lagi. Siswa akan saya suruh datang ke pameran untuk menyaksikan pameran sehingga mereka punya, oh karya yang bagus itu, yang layak pamer itu seperti ini. Kemudian saya akan membagikan beberapa link yang sudah saya seleksi, saya bagikan ulang ke siswa sehingga mereka bisa melihat produk-produk apa yang layak pamer, produk-produk apa yang bisa dipamerkan dari sumber bahan yang tidak mahal. Biasanya kan anak-anak kalau ada bahannya agak mahal terus mereka, aduh Bu, kadang-kadang seperti itu. Bagus sekali itu keputusan jenengan. Nah,
sudah pernah melaksanakan Bu ya. Kira-kira bagaimana respon anak-anak Bu setelah melaksanakan itu? Waktu itu anak-anak responnya lumayan bagus itu. Yang sudah pernah saya lakukan itu. Kemudian ini saya akan mengulang lagi, kemudian saya akan menggali lagi kira-kira siswa untuk memunculkan ide baru itu apa. Kemarin saya sedang bincang-bincang sama anak, akan mempraktekkan ini semuanya, dan berarti 5 kelas saya akan mempraktekkan ekoprint. Dulu kelas 7 itu mereka sudah praktek ekoprint pada taplak. Tapi karena waktu itu masih kelas 7 kan daya kreasi mereka, kemudian teknik. Kelas 7 itu mereka sudah praktek ekoprint pada taplak. Tapi karena waktu itu masih kelas 7 kan daya kreasi mereka, kemudian teknik mereka, pembuatannya itu kan sangat banyaklah kekurangannya. Tadi saya masuk ke kelas hari ini, yang masuk ke kelas 9 saya ceritakan, ini dulu karya kalian, ini hasilnya seperti ini, kira-kira kekurangannya di mana? Anak-anak merefleksi itu, Bu, saya gini, kekurangannya ini. Pantas enggak kalau Billy kemarin itu ngasih hanya nilai 7? Ya pantas Bu. Terus saya menunjukkan suatu hasil ekoprint yang memang sengaja saya beli, itu harganya 135. Saya tunjukkan ke anak-anak, ini hasil pembuatan yang profesional. Anak langsung, wah kok bisa ya Bu? Itu harganya 135. Iya, dan kamu bisa. Terus saya bandingkan itu. Ini pembuatan yang kamu buat dulu, ini yang buatan sekarang. Kamu bandingkan. Kira-kira apa yang bisa kamu ambil dari membandingkan ini? Kira-kira langkah apa yang bisa kamu tarik sehingga kamu menemukan ide baru? Ya Bu. Terus ini berkelompok ya Bu, jangan sendirian. Harga mahal Bu, memang moringnya katanya. Oke, terus tadi kesepakatan 1 produk 2 anak putri saya suruh buat pasmina, yang anak laki-laki kerudung segi 4. Protes juga, Bu, jalanan kok pakai kerudung. Ya nanti buat pacarmu, buat ibumu. Ini real Bu, ini Bagus itu Bu. Itu Bu Yuri bagus itu. Nah, kira-kira kegiatan apa saja yang bisa membangkitkan kreativitas anak-anak? Ini kaitan dengan rencana berarti rencana saya ya. Gini, pertama itu kedepannya saya mulai dari tadi merancang pembelajaran yang asik, tidak monoton. Itu terbukti tadi saya membandingkan dari 2 hasil yang mereka buat sendiri, dan anak-anak cukup antusias ketika saya bandingkan begitu. Mereka langsung cerita pengalaman mereka yang dulu gitu. Berikutnya saya akan memperbanyak referensi rencana depan saya ya. Jadi tidak hanya sumbernya dari buku paket saja atau buku tertentu yang referensi apa Bu? Bisa dari YouTube, Terus bisa cari di Google gitu. Kayak saya kira yang bisa diambil dari internet hanya itu, saya belum mencari sumber yang lain. ada rencana lain Bu? Saya akan memberikan contoh-contoh karya yang sudah saya buat. Jadi memang untuk tahun ini fokus pamerannya itu pada anak. Sebenarnya 2 Bu, saya pengen pameran itu 2. Apa dan apa Bu? Kemarin itu yang saya angkat itu sebenarnya patung sama ekoprint tadi. Patung itu gagal produk kan? Kenapa Bu kok bisa gagal itu? Jadi jujur ini. Jadi praktek itu mungkin sebenarnya diterapkan di anak SMA, tapi saya terapkan di SMP. Terus Saya harapannya itu anak SMP pun bisa. tapi kenyataannya Nah itu
gagal produk itu tadi. Jadi saya sudah membuat pakai, sebenarnya bahannya sederhana, bubur kertas. Di SD kan juga Pakai apa berarti? Kertas koran atau kertas biasa? kertas koran, kertas apapun Terserah ya? terserah. Dibuat jadi bubur gitu. Iya. Kesalahannya adalah, mungkin bukan kesalahan ya, kekurangannya. Imajinasi anak SMA sama anak SMP itu berbeda. Kaitannya dengan anatomi tubuh. Selanjutnya, Nah, yang terjadi, jadi patung yang dibuat, yang gagal produk itu, anak benar-benar membuat gel kerangka kawat giting gitu. oh yang di kelas itu Ya, seperti manusia lidi. betul. Gagal produk itu, makanya saya terus, aduh. Harusnya jenengan itu sebenarnya mau menyuruh anak membuat anatomi tubuh. Iya, saya sudah ngomong anak-anak dalam pembuatan itu jangan tipis seperti manusia lidi. Jadi ada badannya, ada dadanya, ada Ya seperti patung boneka. iya. Itu saya sudah menjelaskan seperti itu. Dan saya sudah memberi contoh beberapa. Ya. Ya, saya tidak mungkin memberi contoh Detail full ya. kan. Ya. Saya memberi contoh. Ini misalnya badan itu punya siapa ya? Punya Sultan atau punya Acil itu yang saya Belokkan kawannya. terus itunya apa saya tempelkan bubur kertasnya juga agak gede gitu, jadi badan itu muncul, yang itu bisa, tapi yang lainnya itu jadi manusia Ya, lidi begitu. saya itu banyak anak-anak yang membuatnya seperti manusia itu ya. Berarti dari situ Terus saya kan sana kurang ya. ya itu diantaranya kurang kreativitas, kemudian referensi mereka juga daya imajinasi anak SMP dengan SMA berbeda. Kalau teman saya SMA itu mempraktekkan, saya awal mulanya terinspirasi dari ide itu. Saya terapkan di SMP. Ternyata daya imajinasi anak SMP belum seperti anak SMP. Kalau menurut Bu Yuli untuk memperbaiki itu bisa nggak Bu? Untuk memperbaiki itu harus dari awal, dari kelas 7. Padahal kan itu kelas 9 terputus itu. Selanjutnya Bu, ada rencana lainnya lagi? Ada. Saya rencananya akan mengajak keterlibatan anak dalam pelaksanaan pameran. Ya. Terus? Jadi anak akan saya suruh terlibat langsung pelaksanaan dari persiapan, kemudian pemasangan apa namanya, perlengkapan pameran, sampai kemudian benda-benda pamer itu disiapkan. Kemudian saya juga akan berkolaborasi dengan guru mapel yang lain untuk mengadakan pameran. Pernah saya lakukan itu, Kolaborasi ya. kolaborasi dengan mapel yang lain untuk dilaksanakan pameran. Selain itu ada lagi? Ada mengundang orang tua siswa diundang ke sekolah, entah mungkin kita membersamai acara apa namanya, perlengkapan pameran, sampai kemudian benda-benda pamer itu disiapkan. Kemudian saya juga akan berkolaborasi dengan guru mapel yang lain untuk mengadakan pameran. Pernah saya lakukan itu, Kolaborasi ya. kolaborasi dengan mapel yang lain untuk dilaksanakan pameran. Selain itu ada lagi? Ada mengundang orang tua siswa diundang ke sekolah, entah mungkin kita membersamai acara sekolah. Jadi kalau orang tua datang, itu anak juga termotivasi. Aku kudu menampilkan sesuatu yang bagus gitu. Itu biasanya dan selalu saya katakan pada anak-anak ini buat pameran. Pameran berarti akan ditonton oleh adik kelasmu, bisa jadi oleh orang tuamu, maka tampilkan atau buatlah hal yang bagus. Itu kan memotivasi juga. Bagus sekali Bu Yuli rencananya, mudah-mudahan dapat terlaksana ya Bu. Oke, insya Allah. Bu Yuli sudah menjelaskan rencana Bu Yuli itu panjang lebar Bu ya. Sekarang Bu, kira-kira apa komitmen Bu Yuli terhadap rencana tersebut? Komitmennya yang akan saya lakukan, pertama jelas memperbaiki RPP sehingga RPP itu juga mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional itu. Selain itu, Kemudian saya akan berkoordinasi dengan Ibu Kepala
kepala sekolah dalam dan kolaborasi dengan mapel yang lain. Artinya saya akan menyampaikan bahwa saya punya perencanaan kegiatan pameran, kemudian kalau bisa ibu bisa memfasilitasi atau apa ya istilahnya bisa memberitahu dalam forum sehingga teman-teman mapel lain bisa ikut serta dalam kegiatan pameran. Selanjutnya ada lagi. Selanjutnya kaitannya dengan tadi rencana pembelajaran, saya akan mengubah proses pembelajaran saya lebih berpusat pada siswa. Berikutnya saya akan memperbanyak referensi sumber belajar, juga contoh-contoh karya sehingga anak tidak terpaku pada satu atau dua karya saja. Kemudian tadi saya akan melibatkan siswa dalam pelaksanaan pameran sehingga siswa termotivasi untuk menunjukkan bahwa ini loh karya saya kepada orang tua. Kemudian akan mengajak anak-anak sekali waktu, mestinya kalau di Batang itu biasanya kalau bulan September atau bulan apa itu ada Batang Expo, itu kan juga salah satu bentuk pameran itu. Iya. Entah pameran karya, entah pameran perdagangan, tapi itu merupakan satu bentuk karya yang mungkin di situ anak-anak juga bisa terpancing untuk menggali kreativitas mereka. Bagus sekali Bu Yuli. Saya mendukung rencana Bu Yuli, kemudian komitmen Bu Yuli. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan anak-anak dapat meningkatkan kreativitas lagi ya Bu. Terima kasih Bu Wiwi, sehingga sudah ngomong-ngomong seperti ini, diskusi seperti ini sehingga menghasilkan apa yang harus saya rencanakan ke depan. Terima kasih. Sama-sama Bu Yuli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 17 menit. Oke, assalamualaikum Bu Wiwi. Waalaikumsalam Bu Asih. Gimana Bu Wiwi tadi sudah melakukan praktek kucing dengan Bu Yuli? Alhamdulillah sudah selesai Bu. Alhamdulillah ya. Setelah tadi Ibu melakukan coaching, apa yang Bu Wiwi lakukan untuk mencapai indikator pengembangan yang sudah ditetapkan ketika percakapan kita tadi, observasi tadi ya? Yang saya lakukan adalah mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh Puci, sehingga saya dapat menemukan kata kunci dari pernyataannya. Oke, bagus sekali Bu Wiwi ya. Nah Bu Wiwi, bolehkah saya menyampaikan hasil observasi saya ketika Bu Wiwi melakukan coaching? Boleh Bu, silakan. Oke, terima kasih. Nah, di sini ya Bu ya, dari menurut saya ya ini ya, setelah pengamatan tadi, menurut saya secara keseluruhan itu ya, Bu Wiwi sudah melaksanakan proses coaching ya Bu, melakukan sudah berjalan dengan baik. Kemudian di situ tadi juga saya menangkap Bu Wiwi sudah beberapa kali itu Bu Wiwi bisa menangkap kata kunci dari kunci ya, sehingga Bu Wiwi bisa membuat pertanyaan yang terbuka, pertanyaan yang berbobot. Nah, selanjutnya menurut Ibu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan Bu Wiwi ke depannya? Kedepannya saya ingin terus berlatih lagi Bu, supaya saya dapat membuat pertanyaan yang berbobot, sehingga saya bisa berkomunikasi dengan lancar dengan Puci Bu. Oke, bagus sekali. Baik Bu Wiwi, untuk selanjutnya kapan-kapan kita akan melakukan percakapan lagi ya untuk merefleksi kembali ya kompetensi yang Ibu ingin kembangkan ke depan gitu ya Bu ya, nanti kapan-kapan ya Bu ya. Oke, sepertinya untuk kegiatan kita hari ini cukup ya Bu ya. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bu Wiwi untuk bincang-bincang dengan saya ya. Sampai bertemu lagi ke depannya ya Bu ya. Kira-kira kapan ya Bu? Kira-kira bulan depan ya Bu. Oke, siap ya Bu Wiwi ya. Nanti kita bisa ketemu lagi bulan depan ya Bu ya untuk Ya, bincang-bincang ya. Oke. Terima kasih ya Bu Asih. Iya, sama-sama Bu Wiwi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.